Pembahasan kali ini mungkin agak berat, tapi nggak apa-apa. Kalian boleh dengerin ini ulang-ulang nanti biar bisa paham. Jadi kali ini aku mau ngebahas soal antara takdir dan pilihan. Nah, banyak orang di luar sana yang masih salah paham tentang persoalan takdir. Kebanyakan masih sulit membedakan antara takdir dan pilihan diri sendiri. Memang benar sih, pembahasan takdir ini agak berat dan membingungkan. Tapi kalau kita mau pakai logika simpelnya aja, mudah dipahami. Justru pembahasan ini membingungkan karena kitanya mempersulit cara berpikir kita. Banyak orang yang ngerasa ketika ia hidup susah, nggak punya pekerjaan yang layak, serba kekurangan, dia ngerasa kalau itu semua udah menjadi bagian dari takdir dan lantas dia hanya bisa nerima gitu aja. Padahal, yang namanya aktivitas Allah dan aktivitas manusia itu tidak boleh dicampur aduk, sebab tidak akan mungkin perkara gaib dibandingkan dengan dunia nyata. Sehingga sekarang banyak orang-orang yang nggak paham dan malah mengaitkan segala apa yang terjadi padanya dan apa yang datang padanya itu adalah bagian dari takdir. Padahal nggak kayak gitu kenyataannya. Karena logika simpelnya aja, kalau kita mau ngebahas tentang pilihan manusia, maka manusia itu bakalan selalu ada dalam dua wilayah. Nah, apa aja itu? Yang pertama, wilayah yang bisa dikuasai, dan yang kedua adalah wilayah yang tidak bisa dikuasai. Di wilayah yang dikuasai, nah, di sini salah satu takdir yang Allah tetapkan itu adalah manusia mempunyai kebebasan untuk berkehendak semaunya tapi atas izin Allah. Contoh misalnya, teman-teman memilih ingin berdiri, ya bisa memilih, bisa berdiri. Teman-teman juga pengen duduk, ya bisa duduk, pengen makan, pengen melakukan aktivitas, ya itu terserah teman-teman bisa memutuskan. Tapi setiap apa yang teman-teman lakuin itu atas izin Allah. Nah, jadi gini, setiap aktivitas itu udah diporsikan untuk kita. Jadi, misal teman-teman pengen minta terbang, teman-teman pengen manjat dinding itu nggak bisa karena kenapa? Allah belum kasih izin, kayak gitu. Nah, jadi di wilayah yang dikuasai ini akan dipertanggungjawabkan setiap aktivitas yang kita lakukan ini, setiap pilihan kita itu akan dihisab sama Allah di akhirat nanti. Karena itu salah satu takdir Allah juga yang menetapkan kita itu bisa berkehendak semau kita. Dan yang kedua adalah wilayah yang tidak bisa dikuasai. Nah, ini seperti apa? Misal seperti ras, warna kulit. Nah, kita kan nggak pernah minta kita tuh dilahirkan misal jadi bule atau jadi orang negro, orang berkulit hitam. Kita nggak pernah minta. Dan apalagi misalnya rupa bentuk tubuh, rupa wajah, kita kan nggak pernah minta hidup diciptakan sebagai orang yang ganteng, orang yang jelek. Kita nggak pernah minta, nggak pernah request sama Allah. Dan juga hal-hal yang itu di luar kendali kita tuh, misalnya kita didatangkan musibah, kita didatangkan rezeki, ujian, itu ya di luar kemampuan kita, jadi itu nggak dihisab sama Allah. Misal kita lagi jalan di luar naik motor, terus motornya bocor ban. Nah, bocor ban itu kan hal yang di luar kendali kita, jadi ya itu nggak akan dihisab sama Allah dan juga nggak bernilai pahala di situ atau dosa juga. Nah, jadi kesimpulannya antara takdir dan pilihan itu ya memang jelas-jelas berbeda. Takdir itu sesuatu yang udah Allah tetapkan dari sebelum kita diciptakan, sebelum semuanya diciptakan. Dan pilihan itu ya sesuatu yang Allah ciptakan pada diri kita. Kita bisa bebas memilih semau kita tapi atas izinnya juga. Dan di wilayah yang dikuasai ini yang perlu diingat, setiap yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan itu bisa bernilai pahala dan dosa, tergantung itu perbuatan baik atau buruk. Nah, kalau di wilayah yang tidak bisa kita kuasai itu, kita nggak akan dimintai pertanggungjawaban, nggak akan dihisab sama Allah. Karena itu memang bukannya maunya kita, bukannya kehendak kita. Nah, jadi gitu. So, sekarang kalau kita udah bisa bedain mana wilayah yang bisa kita kuasai dan mana wilayah yang tidak bisa kita kuasai, kita harus semakin bijak dalam memilih pilihan hidup. Karena setiap pilihan kita itu bakalan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kalau kita memilih yang baik-baik, insya Allah akan bernilai pahala untuk kita. Tapi kalau kita memilihnya yang buruk-buruk, itu akan menjadi dosa untuk kita.